Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Saparudin dan Ibu Silvi Arianti MPD selaku dosen pembimbing Masas Olahraga serta teman sejawat kelas yang saya banggakan. Di sini kelompok 9 akan menjelaskan, sebelumnya perkenalkan nama saya Winda Noktaviana sebagai moderator membantu kelompok 9 dikarenakan kelompoknya tidak lengkap. Kepada Saudari Anel, silakan ambil alih. Baiklah, terima kasih kepada Winda yang telah mewakili. Baiklah, di sini saya absen sekali lagi ya. Nazomi ada Nazomi apa? Roma? Hadir, Nek. Puja? Matpiro Puja? Baiklah, saya akan menjelaskan yaitu materi yang memahami rangkaian manipulasi pada lutut. Sebelumnya ini secara umumnya kata masas itu berasal dari bahasa Arab mas yang berarti menekan dengan lembut atau dari Yunani masein yaitu berarti memijat atau melulut. Menurut Jipto Sokroso 1993 halaman 3 yaitu masas adalah suatu seni gerak tangan yang bertujuan untuk mendapatkan kesenangan dan memelihara kesehatan. Gerakan tangan secara mekanis ini akan menimbulkan rasa tenang dan nyaman bagi penerimanya. Ahmad Rahim 1988 itu juga menjelaskan mendefinisikan pemijatan massage sebagai suatu perbuatan melulut tubuh dengan tangan, manipulasi pada bagian-bagian dengan prosedur manual atau mekanik yang dilaksanakan secara metodis dengan tujuan menghasilkan efek fisiologis, profilaktif dan terapeutik bagi tubuh. Lanjut. Selanjutnya massage terapi, yaitu terapi massage adalah suatu usaha penyembuhan atau suatu penyakit atau mengembalikan kondisi seseorang setelah mengalami kelainan tertentu dengan manipulasi menggunakan tangan dengan berbagai variasi gerakan. Nah, tujuan massage terapi adalah memperlancar peredaran darah dan cairan getah bening, mereposisikan bagian tubuh yang mengalami cedera dislokasi khususnya pada sendi ke posisi semula dan memanfaatkan relaksasi, perangsangan dan penyegaran untuk menghasilkan kesehatan yang prima. Saudara Anel bisa dilanjutkan. Macam-macam manipulasi massage itu pada lutut ya, khususnya menekan pada titik akupressure, friction, menggerus, stroking, effleurance, traksi, tarikan dan effleurance. Eksplorasi.
Iya Pak, maaf. Plurasi. Plurasi, C. Pakai C. Ya Pak. Nah, jadi kan kalau pada lutut itu tuh pasti di masa itu karena adanya cedera atau mungkin sebelum bertanding itu harus dimasak dulu. Nah, jadi di sini kita jelaskan dulu tentang hakikat cedera. Nah, cedera merupakan masalah yang klasik dalam dunia olahraga dan kejadiannya sulit dihindari. Cedera merupakan rusaknya jaringan lunak atau keras yang disebabkan oleh adanya kesalahan teknis, benturan atau aktivitas fisik yang melebihi batas beban latihan yang dapat menimbulkan rasa sakit dan akibat dari kelebihan latihan melalui pembebanan latihan yang terlalu berat menjadikan otot dan tulang tidak lagi dalam keadaan anatomis menurut GAFA 1995. Saudara Roma bisa dilanjutkan kepada saudara Roma. Oke, baik. Macam-macam cedera olahraga. Yang pertama, cedera ringan atau cedera tingkat pertama. Yang kedua, cedera sedang atau cedera tingkat 2. Dan selanjutnya, cedera berat atau cedera tingkat ketiga. Cedera pada otot atau tendo dan ligamen. Menurut Hardianto Wibowo, ada 2 jenis cedera pada otot atau tendo dan ligamen. 1, sprain. Menurut Sadoso, sprain adalah cedera pada ligamen tum. Cedera ini yang paling sering terjadi pada berbagai cabang olahraga. Giam dan T berpendapat bahwa sprain adalah cedera pada sendi dengan terjadinya robekan pada ligamentum. Hal ini terjadi karena stres berlebihan yang mendadak atau penggunaan berlebihan yang berulang-ulang dari sendi. Strain. Menurut Giam dan T, strain adalah kerusakan pada suatu bagian otot atau tendo karena penggunaan yang berlebihan ataupun stres yang berlebihan. Next. Sendi lutut. Sendi lutut adalah satu sendi terbesar pada tubuh. Sendi ini dibentuk oleh 2 tulang, yaitu tulang femur atau paha dan tulang tibia atau betis, dan dihubungkan oleh 4 ligamen yang sangat kuat. Ligamen ini berfungsi untuk menstabilkan dan mengontrol gerakan pada sendi lutut. Di antara kedua tulang ini terdapat bantalan yang disebut meniskus. Semua bangunan pada sendi lutut ini beresiko mengalami kerusakan. Next. Ada 2 macam tipe cedera pada sendi lutut, yaitu tipe akut dan tipe oberius. Ken Injuries Australian Physiotherapy Association 2003. Cedera akut merupakan Cedera akut merupakan hasil dari trauma atau benturan yang mendadak, seperti jatuh tiba-tiba,
collision atau sendi lutut terpuntir. Cedera akut khususnya terjadi pada garis tegak lurus pada ruang gerakan alami lutut. Cedera opereus. Cedera opereus merupakan hasil dari aktivitas yang berlangsung lama atau overload, seperti berlari, meloncat, bersepeda, dan lain-lain. Hal ini dimulai secara tiba-tiba dan biasanya berhubungan dengan berbagai faktor seperti struktural atau masalah biomekanik. Metode latihan, alas kaki, teknik atau gaya berlari. Next. Penata laksanaan cedera lutut. Menurut Hardianto Wibowo, penanganan cedera dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, segera setelah terjadi cedera, 0 jam sampai 24 jam sampai dengan 36 jam. Yang kedua, setelah cedera 24 sampai 36 jam. Yang ketiga, jika bagian yang cedera dapat digunakan dan hampir normal. Yang keempat, jika bagian cedera sudah sembuh dan latihan dapat dimulai. Next. Oke, baiklah. Buat kelas Palembang, kami persilakan untuk melakukan paparan presentasinya. Ya, terima kasih Saudari Windah. Ya, sama-sama. Baiklah, terima kasih. Lutfia Syafira. Silakan Saudara Eki. Siap? Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Eki Febri Kurniawan, sebagai moderator, beserta teman saya Lutfia Syafira sebagai penyaji. Di kesempatan yang baik ini, di sini kami akan sedikit memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul tentang manipulasi masas pada daerah lutut. Oke, baiklah, langsung saja materi pertama akan dibacakan oleh Saudara Lutfia Syafira. Lutfia Syafira, silakan. Saudari Eki. Oh iya, saudari, maaf. Kau kan tidak tahu. Terima kasih Saudara Eki. Baiklah, sini saya akan membacakan apa sih masas. Kata masas berasal dari kata Arab mas, yang berarti menekan dengan lembut, atau kata Yunani mesin, yang berarti memijat atau melulut. Masas adalah suatu cara penyembuhan yang menggunakan gerakan tangan atau alat terhadap jaringan tubuh yang lunak. Gerakan tangan dalam masas disebut manipulase.
macam-macam massage. 1. Spot massage. Segmen massage. 3. Kosmetik massage. 4. Macam massage yang lain. Macam-macam manipulasi. 1. Effleurase atau menggosok. 2. Stroking atau menggosok. 3. Petrisase atau comot. Petrisase atau comot tekan. 4. Friction atau menggerus. 5. Welken atau variasi effleurase. 6. Tapotement atau percussion atau memukul. 7. Shaking atau menggoncang. 8. Vibration atau menggerakkan. Pengaruh massage bagi tubuh. Ada beberapa pengaruh atau efek bagi tubuh. 1. Efek mekanis. 2. Efek reflektoris. 3. Efek kemis. Efek mekanis dengan teknik menekan dan mendorong secara bergantian menyebabkan terjadinya pengosongan dan pengisian pembuluh vena dan limpa, sehingga membantu mempelancarkan sirkulasi atau membantu sekresi dan pemberian nutrisi ke dalam jaringan. Efek reflektoris. Massage menimbulkan pacuan terhadap saraf. Peredaran darah yang menimbulkan proses vasokonstriksi yang diikuti dengan vasodilatasi lokal sehingga memperlancar peredaran darah. Selain itu, saraf motorik yang terangsang meningkatkan tonus otot. Efek kemis. Massage menyebabkan terbebasnya suatu zat sejenis histamin yang memberi efek dilatasi terhadap pembuluh darah kapiler. Manipulasi massage pada lutut. Massage terapi pada rehabilitasi cedera lutut. Massage terapi yang dilakukan pada rehabilitasi cedera lutut yaitu menggunakan teknik massage atau manipulasi massage dengan cara menggabungkan teknik gerusan atau friction dengan teknik gosokan effleurase yang menggunakan ibu jari untuk merilekskan untuk menghilangkan ketegangan otot. Baiklah, di sini dilanjutkan dengan Saudara Eki. Oke, baiklah. Dalam massage lutut itu ada 2 posisi, yaitu posisi tidur terlentang. Nah, ini gambar 1 ini caranya adalah lakukan teknik massage dengan cara menggabungkan teknik gerusan dan gosokan pada otot quadriceps seperti yang panah ini, femoris ke arah atas. Kemudian gambar 2, lakukan teknik massage dengan cara menggabungkan teknik gerusan dan gosokan pada samping atau ligamen lutut pada bagian dalam dan luar. Dan yang ketiga, lakukan teknik massage dengan cara menggabungkan teknik gerusan dan gosokan pada otot-otot flexor atau otot gastrocnemius bagian depan ke arah atas. Ini posisi tidur terlentang atau daerah depan. Next, Saudara Vira. Kemudian ini ada posisi tidur telungkup atau bagian belakang. Gambar 1, lakukan teknik massage dengan cara menggabungkan teknik gerusan dan gosokan pada otot hamstring ke arah atas. Kemudian gambar 2, lakukan teknik massage dengan cara menggabungkan teknik gerusan dan gosokan pada otot hamstring
ke bawah maksudnya. One hamstring. Kemudian gambar ketiga, aduh salah copy ini. Seperti gambar ini, sama masih. Baiklah, terima kasih. Baiklah, terima kasih. Sekian pemaparan materi kami dari kelompok 9 tentang manipulasi masase pada lutut. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator Winda Irna. Halo? Halo? Oke, baiklah kalau tidak ada respon dari Winda mungkin karena gangguan. Selanjutnya di sini kami akan membuka sesi pertanyaan dengan pertanyaan sebanyak 3 pertanyaan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Baik, izin bertanya. Eki, Tasya Ki. Tasya Ki. Baiklah, suara pertama Saudara Diki. Oke. Thank you. Baiklah, Saudara Diki, silakan. Oke. Perkenalkan, nama saya Diki Frono. Lutfi Safira, tolong dicatat pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Diki Frono dari kelas Palembang, kelompok 10. Saya ingin bertanya kepada kelompok Eki. Pertanyaannya adalah, jelaskan traksi dan reposis pada lutut dengan posisi terlentang. Coba jelaskan. Oke, baiklah. Sudah jelas belum? Jelas tak? Gimana, Lutfi sudah dicatat? Terima kasih, Saudara Diki, jelas. Oke. Oke, selanjutnya. Tasya Ki. Eki. Siapa? Tasya Ki. Tasya. Eki. Tasya Thomas Ki. dulu. Thomas dulu. Silakan dulu. Aku dulu. Iya. Tidak Tasya. Baiklah. Perkenalkan, nama saya Thomas Anjas Kristianto dari kelas Palembang. Di sini saya akan memberi pertanyaan pada kelompok Saudara Eki dan Lutfi Safira. Iya, silakan. Baiklah, pertanyaannya, jika bagian cedera pada lutut sudah sembuh, apakah latihan langsung bisa dimulai? Oke.